patang dulu 5 menit mana itu. Ya, oke, kita lanjut yang ke sesi bagian 2. Ini Mas Adi barangkali mau ikut gak apa-apa, ini kan kita Nanti saya habis. mengalir, filsafat itu mengalir. Boleh menyampaikan apa ini, Iya, tapi opini. nggak harus tampil di kamera juga Iya boleh. nggak apa-apa. Soalnya filsafat itu harus seperti ini kelas yang paling enak loh menurut saya. Udah Kalau enak. seperti ini, ya kan? Enak Betul. sekaligus stres jadi satu. Tapi setidaknya kan saling berargumen kalau seperti ini. Sebelumnya saya ingin tanya kepada teman-teman. Nah, siapa tokoh filsafat terutama favorit teman-teman? Mulai dari yang paling kanan Mas Fadar. Aduh, Silakan. justru saya tokoh anti filosof yang paling saya suka kayak Karl Marx. Al-Ghazali, kemudian Friedrich Nietzsche yang kayak gitu, yang justru yang anti filsafat ya yang saya sukai malah. Iya. René Descartes Iya. itu Sama. yang dimana opininya itu membongkar milik Thomas Aquinas. Iya. René Descartes itu kayak apa itu tidak menyukai moral absolut sama jawaban absolut, pasti bisa dibedah lagi ya, soalnya opini orang itu beda-beda. Betul. Kemudian sampingnya Ya kalau saya sih Mas sebenarnya nggak ada itu ya. Tokoh nggak favorit. ada- Iya nggak begitu favorit. Cuman mungkin saja ya. Mas kok benerin topi terus mas? Ya. Kenapa topinya mas? Biar rapi ini kan biar kelihatan spiritual. Oke, barangkali masnya suka Karl Marx. Enggak, saya cuma mempelajari pemikiran-pemikiran mereka terus ambil poin-poin utamanya saja, poin-poin penting. Cuma ya kembali lagi itu Socrates saya juga suka, Plato juga suka. Dah, ini yang paling menarik itu adalah filsafat itu sebenarnya bukan untuk ajang pamer ataupun milih-milih ilmu, tapi bagaimana ilmu itu berkembang. Dan menyeluruh Socrates, pelajarinya. betul. Dari Dari Socrates, Plato. Socrates punya murid namanya Plato, terus menyampaikan ide-idenya. Kemudian diadaptasi sampai ke muridnya yang Archimedes. Iya, dari Plato ke Aristoteles. Itu saling menyambung dan melengkapi yang belum Ada. sempurna. Iya, yang belum ada. Sampai sekarang. Yang unik dari zamannya Yunani hingga ke abad keemasan Islam, murid boleh ngeritik gurunya. Ya, memang harus. Memang harus. Gurunya itu yang meminta kalau memang harus dikritik. Seperti murid-muridnya Al-Ghazali, memang diminta buat kritik dirinya sendiri. Betul. Karena memang ada yang kurang dari karya-karyanya. Dan saya izin menyampaikan pendapat saya mengenai guru yang Iya. Kok saya nggak ditanyain mas? ya enggak, ini kan biar masuk sini Oh. suaranya. Guru itu bukan segala-galanya, maksudnya guru bukan kebenaran yang absolut. Itu guru kan sama-sama manusia, nabi pun bisa salah. Apalagi guru. Kan seperti itu dasarnya. Makanya kita itu harus saling melengkapi. Apa yang kurang, Apa yang sama- lebih? Iya, tapi kalau apa yang lebihnya itu baik ya kita ambil seperti itu. Kalau yang lebihnya nggak pernah ngajar mas? Itu nggak usah diurusin. Saya sudah males. Kalau 3 SKS mas, Itu 3 SKS lagi, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nyebut doang ya mas ya bisanya mas. Sudah 3 SKS. Tidak pernah masuk. Kalau nilainya A, saya bungkam. Nggak apa-apa. Kalau nilainya A, saya bungkam. Tapi kalau masih B, C. atau sampai C, jangan harap. Kalau sampai C itu keterlaluan banget sih. Karena kita kan nggak dikasih tugas video ini, video kayak gini juga kan Iya. nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Buat apa kayak Buat gini? tingkat C ini. Buat apa kita buat video kayak gini? Apakah ada feedbacknya? Tidak ada kan? Iya. Dari penonton apa? Kita nanya-nanya kayak gini selama 1 jam. Yang ada Pasti kalau- kan yang ada bosen, bingung. Buat apa kayak gini? Itu Heeh. itu nggak reliability itu. Reliabilitas itu nggak reliabilitas Ya, iya benar. itu. Menurut saya tuh parah banget itu. Parah, men. Konsep pengajaran yang tidak terkonsep. RPS nggak dikasih. Contoh yang tidak patut dicontoh. Iya. Ya maaf aja nih ya kalau misalkan Sorry, lu say. kesinggung itu Tapi memang kenyataan. iya memang kenyataannya. Memang kadang kenyataan itu pahit. Ya, Jadi ya terimalah kepahitan itu. betul.
Mungkin bapaknya nggak mau nonton video kita kali. Mungkin video kita Jangan yang malah lain- tanya fisika kuantum. Iya, kita ini keguruan. Keguruan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Cuma nyampain ilmu udah. Iya. Nggak Kalau ngajak. memang dari awal sudah Nah. bahas fisika kuantum sama segala macam lah yang berurutan, boleh lah tanya. Tapi bahasnya Nidal Busong. Hari kedua Nidal Busong lagi. Terus hari selanjutnya Nidal Busong. Pas ujian lisan yang saya bingung. Siapa sih Nidal Busong? Apakah dia berpengaruh banget? Iya, kalau itu memang ada, cuma apa yang bisa kita ambil? Harusnya kan pertanyaannya apa yang bisa kamu ambil, apa yang kamu tahu, yang kamu pelajari dari Nidal Busong. Itu memang ada, cuma kenapa? Fisika kuantum. First question. Apa yang kamu tahu dari fisika kuantum? Memangnya Anda tahu? Kan kita nggak jelas sih mas. Saya ngomong fisika kuantum adalah level fisika yang paling tinggi, paling susah. Teman saya ikut jawab seperti itu. Tingginya seberapa? Berapa meter? Kok nyambungnya ke itu ngukur kedalaman laut? Aduh, ini itu konsepnya ya. Bahasnya Nidal Busong maksudnya fisika kuantum itu seperti orang, seperti kulit bangunan, baru bisa ngaduk semen. Besoknya langsung disuruh bikin rumah. Sama relasinya aja nggak nyambung. Nggak nyambung Mungkin sama astrologi itu nyambungnya astrofisika. Iya, astronomi itu Mungkin- masih bisa lah. Mungkin menurut beliau mahasiswanya suruh belajar mandiri seperti itu mah. Iya, karena mungkin kurikulum Merdeka, merdeka. iya. Ya Tapi- kalau tapi merdeka, ini ya tidak nilainya juga merdeka, Merdeka. harusnya A. Kalau bisa A plus lah 150. Jangan hanya 100. Betul, saya setuju. Kan 3 SKS. Bukan 2 lagi. 3, Iya. bayangin. Bukan Kalau C- 2 lah, 3 lah. Sama siapa? Sama HSA 1. Waduh. Itu Parah, seperti parah. itu. Parah. Ya, Jur, Gimana? Pertama kita bongkar ya. Ya bongkar aja semua. Otak. bongkar bukannya Iwan Fals, Mas. Oh iya. Bongkar. Otaknya mahasiswa itu cuma sebatas astronomi. Bahas awan cumulonimbus, awan stratosfer, awan-awan. Columbus. Awan Columbus. Awan Setiawan. Awan Setiawan. Awan di jalan. Awan Ludin. Kemudian ini ya. Saya adalah apa itu? Tipikal Islam yang tetap pada Porosnya. porosnya, nggak mau liberal banget. Justru astrologi itu saya menentang karena Kenapa? kepercayaan sama bintang-bintang itu kan nggak boleh. Bintang siapa, Mas? Bintang Kayak teman kita. zodiak. Oh, Sagittarius. Saya nggak suka. Tapi Anda percaya nggak kalau orang yang zodiaknya itu Sagittarius atau enggak Sagittarius itu lebih mudah Percaya. sakit mata Percaya. kalau matanya dicolok. Iya. Ya semua zodiak sakit kalau matanya dicolok. Kalau Agus sakit. Astagfirullah. Ya lanjutkan dulu kita bongkar. Ya, satu Kemudian persatu. tahapan yang paling atas yaitu fisika yang gimana? Nggak masuk akal. Yaitu astrofisika nggak masuk akal. Satu-satunya untuk membuktikan astrofisika ya mungkin mesin waktu Doraemon ya. Kita masuk ke mesin waktu Doraemon, kemudian ngikut Kanjeng Nabi biar melihat peristiwanya langsung dari langit pertama ke langit ketujuh, biar tahu astrofisika itu kayak gimana. Betul. Setuju saya seperti itu. Tapi ya mesin waktu aja mustahil, cuma Mustahil. fiksi. Mustahil ini. Kalaupun ada yang berhasil bikin, itu cuma ya mengubah masa lalu jadi masa depan, masa depan jadi masa lalu. Jadi misalnya saya di masa kini pakai mesin waktu, itu justru ya saya tetap berada di masanya sendiri, nggak keubah masa lalunya. Astrofisika ya. Astrofisika ya bingung. Betul. Astrofisika itu sama kayak astronot, Mas. Bukan, Beda itu. bukan itu. Hampir-hampir karena keluar angkasa. Iya. Kalau astronot itu ilmunya namanya kosmologi. Kosmologi. Beda. Kalau makhluk astral. Itu dari Makhluk planet. astral kayak UFO itu, ya itu rahasia area 51 saya nggak tahu. Itu
Terus itu kan termasuk Area fisika 51. kuantum. Kalau mau tahu detail jelasnya ya kita ke Texas ya, nerobos ke itu apa itu pangkalan Iya, iya. udaranya Amerika Serikat. Pentagon. Pentagon. Ngerti nggak Pentagon? Enggak ngerti mesti. Lagian maksudnya astrofisika kita saja yang melihat langit di malam hari bintang bertaburan. Nah, kayak lagu Mas kayak gitu. Iya bertaburan. Micin Itu dong, tidak micin. tahu jenis-jenis bintangnya itu namanya apa lagi. Saya cuma tahu Canopus, Capella, Vega itu saja. Sagittarius, Pisces. Iya itu Venus, Uus, Anus, Sagittarius. itu kalau apa namanya itu rasi bintang. Kalau bintang Kalau Uranus Mas, Uranus planet itu mas. Itu RML. Itu planet. RML itu. kalau Pilus Itu makanan. Kalau Uus Dan itu aja menurut saya nggak update ya tentang kayak Ilmu-ilmu Sagittarius, itu, ya. Pisces, Sapala itu kan nama-nama dewa yang ada di Romawi itu. Dewa 19 Mas. Bukan, itu nama band. Dewi. Ya coba ini Mas Hadi gimana pendapatnya dari beberapa sesi kedua ini tadi. Menurut saya sih, saya kan nggak terlalu ngikutin filsafat banget ya. Iya, Mas. iya, Menurut saya itu, Mendingan nggak usah ya. menurut saya filsafat itu juga nggak ada gunanya juga sih bagi beberapa Iya. orang. Tapi Filsafat itu untuk diri sendiri, betul. untuk personal, tidak untuk disampaikan. Filsafat itu bisa dari kita memahami diri kita sendiri. Kalau juga. disampaikan ya seperti kita ini yapping. Sokrates dulu di Athena juga yapping. Sama penjual roti. Sama penjual roti doang Iya, sampai yapping. Sampai yapping. Itu filsafat kalau disampaikan ya seperti itu. Makanya kalau kita lagi yapping seperti ini, jangan salah karena kita lagi berfilsafat. Betul. Yang paling lucu itu adalah penemuan apa ya itu yang namanya? Bom nuklir. Bukan. Rumus fisika untuk mengetahui kedalaman dasar laut. Iya, iya. Yang nemuin itu ya Archimedes. Dia yapping sambil mandi. Kan aneh. Berarti kita Tiba-tiba menemukan Eureka. Eureka. berarti kita kalau misalkan pengen filsafat buat video ini sambil mandi juga nggak apa-apa Mas. Gak apa, yapping. Iya, filsafat itu kan apa namanya? Berfilsafat. Ya berpikir untuk menemukan Nilai-nilai baru. iya kayak apa namanya ilmu baru begitu dari proses berpikir yang secara sengaja maupun tidak disengaja itu namanya apa mas benar? Filsafat. Iya filsafat yang tidak sengaja sama yang disengaja itu namanya apa lupa saya. Sama buat memperbarui ilmu sebelumnya. Iya. Dulu ilmu sebelumnya itu Upgrade. ngomongnya kayak gini. Namanya stoisme itu kayak menikmati hidup pasrah-pasrah gitu. Datang Siddhartha Gautama. Siapa Ya yang itu, namanya menerima itu nggak cuma menerima aja, ada usahanya juga. Betul. Saya setuju. Bukan malah pasrah-pasrah nggak guna, itu bukan. Itu jadi revolusioner sampai munculnya agama Buddha. Buddha. Itu memang Ya. ya manusia modern itu memang susah. Ya. Susah sekali Di dikritik KSKS saja Ya. susah. Di KSKS saja susah masuk. Betul. Masuk kok sekali itu yang Sudah begitu bahasnya udahlah jangan bahas Nidal Gusom. Kita lebih dari Nidal Gusom. Dum. Tanda ini. Anda ini. Kita ini lebih pembahasannya lebih dari Nidal Gusom. Makanya saya menuntut nilai A ini. ya. Iya. Saya juga menuntut nilai A. Saya juga menuntut. Kalau tidak bisa menurut Minimal refill aja kalau mau menuntut. Ya. kalau tidak bisa maka tuntutannya hukuman berupa Nobel Prize. Nobel Prize. Kalau tidak bisa nilai A, saya minta ganti rugi 500.000 yang sudah saya keluarkan untuk membayar utang. Memang unik seperti ini. Betul. Ya. Apa? Intinya yang paling mahal itu Nobel Prize. Nobel Prize. Nobel Prize itu apa? Iya, kayak penghargaan buat pemikiran-pemikiran baru. Baru ya yang ini yang Yaping. bukan yang bisa berpengaruh dan menjadi apa namanya Manfaat. manfaat bagi banyak orang yang merubah hidup banyak orang. Ini juga Seperti itu. Ini juga sudah merubah hidup banyak orang kayak gini itu.
kalau Anda melihat dengan seksama. Oke, kita lanjut seksi ketiga ini karena sudah 15 menit. Ya.